Petugas gabungan dari unsur TNI dan Polri menggelar apel gelar pasukan Operasi Lilin dalam rangka pengamanan Hari Libur Natal dan Tahun Baru. Sejumlah persiapan dibuat guna mengamankan jalannya perayaan Tahun Baru 2024. Korlantas Mabes Polri menggelar apel gelar pasukan yang terdiri dari unsur gabungan TNI Polri. Sebanyak 119.000 personil diterjunkan dalam rangka pengamanan Tahun Baru nanti, di antaranya personil dari Korlantas Polri, Korps Brimob, personil TNI, tim Densus 88 Anti Teror, dan juga dari Kementerian Perhubungan. Terdapat titik-titik krusial yang akan difokuskan pengamanannya, di antaranya di pintu tol Cikatama, tol Cipularang, jalur arteri, dan juga titik-titik keramaian dan jalur wisata. Selain itu, titik pengamanan juga difokuskan di tempat-tempat ibadah dan perbelanjaan. Sejumlah mekanisme pengamanan juga disiapkan, yaitu dengan melakukan pengalihan arus jika nantinya terjadi kepadatan arus lalu lintas. Ada penerapan sistem kontraflow serta memperlakukan sistem one way atau satu arah. Operasi Lilin digelar selama 12 hari. Petugas juga telah mendirikan sebanyak 100.000 titik pengamanan dan pos terpadu yang tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia. Kakor Lantas Polri juga menghimbau kepada masyarakat yang akan bepergian untuk memastikan kondisi rumah dalam kondisi aman dan terkunci, serta mengecek kendaraan dan memastikan kendaraan dalam kondisi baik, sehingga masyarakat bisa aman dan nyaman melakukan perjalanannya. Pemirsa, Anda menyaksikan One on One bersama dengan saya Camar Haenda, dan hari ini kita akan membahas mengenai libur Natal dan juga Tahun Baru. Kalau kita berbicara tentang libur Natal dan Tahun Baru, tentunya identik dengan peningkatan intensitas kendaraan yang mana menyebabkan kemacetan. Dan kalau kita bandingkan dengan tahun lalu, di mana hari ini ataupun juga pada periode tahun ini sudah tidak ada lagi pembatasan ataupun juga PPKM, sehingga mobilitas masyarakat biasanya lebih meningkat. Lantas, apa saja persiapan yang dilakukan oleh Polri untuk bisa mengantisipasi dan juga membuat rasa aman dan juga nyaman untuk pengendara ataupun juga masyarakat umum? Kita saat ini sudah berada di Command Center PJR Korlantas Polri, dan di samping saya sudah ada narasumber yang luar biasa. Sudah ada Irjen Pol Aan Suhanan selaku Kakor Lantas Polri. Selamat malam, apa kabar Pak? Mas Camar. Baik Pak Aan, ini kalau kita melihat tentang situasi dan kondisi lalu lintas saat ini, utamanya untuk Natal dan Tahun Baru, sebetulnya pengamanan yang dilakukan secara khusus itu seperti apa? Saya kira dengan animo yang masih cukup tinggi ya, untuk masyarakat kita memanfaatkan libur Natal dan Tahun Baru ini, ada sekitar 107,63 juta, ini sesuai dengan survei dari Kemenhub, akan memanfaatkan libur Natal dan Tahun Baru di tahun ini. Ya. Tentu kita sudah mempersiapkan beberapa strategi untuk melayani masyarakat ini, ya, karena dengan jumlah tersebut pasti ada peningkatan volume kendaraan yang berlalu lintas di jalan. Nah, kita ada beberapa strategi yang akan dilaksanakan. Yang pertama adalah strategi pembatasan, ya. Pembatasan ini untuk mengurangi volume pada penggal-penggal jalan tertentu, terutama di jalan tol. Ya. Kita akan melakukan pembatasan kendaraan barang subuh 3 ke atas. Ya. Ini sudah berlangsung, dan hari ini untuk kendaraan angkutan berat besar, ya, angkutan gitu, barang. Itu logistik ada, begitu ya? Iya, logistik, kecuali sembako, bahan bakar minyak itu tetap diperbolehkan. Ya. Kedua strategi penambahan lajur, ya, di beberapa penggal jalan, karena dengan volume kendaraan yang meningkat, kemudian kapasitas jalan di penggal tertentu ini ada keterbatasan, sehingga kalau kita tidak melakukan strategi penambahan lajur, ini akan terjadi stuck di sana atau terjadi kemacetan, kepadatan di sana. Nah, kita akan melakukan kontraflow, ya, menambah lajur 1, 2, 3 untuk Jakarta Cikampek, kemudian sampai dengan one way, ya. One way apabila volume kendaraan di Jakarta Cikampek pada saat arus mudik ada di angka 8.000 lebih, ya.
Artinya sistem one way dan kontraflow itu dilakukan secara situasional. Betul. Atau memang ada jam-jam tertentu yang memang sudah dipakemkan atau akan dilakukan? Kita beri jadwal, ya, kita buat jadwal untuk pelaksanaan one way maupun kontraflow. Namun itu semua tergantung situasi pada saat itu. Arus lalu lintas real pada saat itu. Seperti hari ini kita rencanakan pukul 14.00 kita akan merencanakan one way dari 188 sampai 72 dan kontraflow dari 72 sampai 47. Namun karena situasi real, ya, volume kendaraan belum sampai pada indikator kita mengharuskan melakukan rekayasa lalu lintas, ya. Kalau di Cipali itu angka 3.500, ya, baru kita melakukan one way ataupun kontraflow. Baik. Tadi sampai jam 2 siang angkanya masih 2.164. Artinya masih jauh, ya. Masih di ambang batas itu, masih ya? di ambang batas, di bawah ambang batas untuk melakukan rekayasa lalu lintas. Baik. Perkembangannya nanti kita lihat, tiap jam kita lakukan monitoring, ya, dari aplikasi kita. Ini juga secara real time berarti, ya? Iya, dari ini adalah CCTV kita, Command Center, ya, PJR, Command ya? Center. Jadi dari sini kita mendinamisir kegiatan operasi yang ada di seluruh Indonesia. Oke, Ya, baik, ini berarti bukan hanya untuk jalan tol saja, ya, Pak, ya? bukan, itu arteri juga. Ini seperti ini kan arteri nih. Ada arteri, ada tol, itu semua tercover di sini untuk CCTV. Oke. Baik, ini kan dari arus mudik sesi pertama sekitar 22 sampai dengan 24 Desember. Kalau kita lihat sebelum Natal, ini sudah terpantau lancar begitu, ya. Dan kemudian juga akan ada mudik sesi kedua, diperkirakan 29 sampai dengan 30 Desember jelang Tahun Baru. Ini biasanya ramai pula. Apakah skema ini juga akan diterapkan pada sesi kedua tersebut? Jadi ini gelombang kedua diperkirakan tanggal 30, ya, 29-30 lah. Kemungkinan puncaknya di 30. Kita juga sudah menyiapkan skema rekayasa lalu lintas, ya, baik di Jakarta Cikampek maupun di Cipali, kemudian di pelabuhan penyeberangan di Merak, Bakauni, kemudian Ketapang, Gilimanuk. Ini sudah kita siapkan beberapa strategi untuk di jalan tol Jakarta Cikampek, Cipali sampai dengan Semarang. Ini sudah kita persiapkan rekayasa lalu lintas berupa kontraflow maksimal untuk Jakarta Cikampek ini 3 lajur, ya. 3 lajur itu berarti sudah ada penambahan 3 lajur, plus 4 sudah 7 lajur. Kenapa kita batasi 3 lajur? Karena Cipali masih stuck di 4 lajur, ya. Jadi kalau kita paksakan one way dari Jakarta Cikampek, ini akan bottleneck-nya akan terlalu kuat di Cipali. Sehingga kita lakukan maksimal 3 lajur, kemudian kalau sudah 3 lajur atau angka 8.500, kita akan one way kan dari 72 sampai dengan 188. Ini alternatif pertama. Kalau masih padat juga, kita akan one way kan dari 188 lanjut sampai ke 414. Ini kalau arus lalu lintasnya cukup kuat, ya, deras nanti di tanggal 30. Kemudian untuk pelabuhan juga gitu, ya, kita siapkan beberapa strategi untuk mengatur trafficnya ke dermaga, sehingga tidak stuck di dermaga, sehingga berpengaruh ke luar dermaga pelabuhan, akan mempengaruhi arus lalu lintas yang ada di sekitar situ. Jadi kita atur, ya, flow-nya dengan strategi delaying system maupun nanti ada buffer zone, ya, buffer zone untuk bergantian masuk ke pelabuhan. Itu beberapa strategi. Sejauh ini strategi yang sudah dilakukan, salah satunya memang tadi kalau kita berfokus kepada penambahan jalur begitu. Apakah itu sudah cukup efektif untuk bisa mengurai kemacetan? Sampai sejauh ini sangat efektif, ya, karena kita lihat ini pengelolaan arus lalu lintas juga masih cukup baik, ya, dan tidak terjadi stuck yang lama. Ada pelambatan, ya. Ada pelambatan tentu karena ada peralihan dari 4 lajur menjadi 7 lajur itu harus keluar dulu, ya. Artinya ada pelambatan di situ sehingga berpengaruh ke belakang. Tapi ini masih dalam toleransi yang baik lah.
Baik, Pak An, kalau kita melihat misalnya ruas jalan tol dari Jakarta menuju Bandung, mungkin di minggu kemarin ada beberapa perbaikan. Nah, apa sebetulnya yang sudah dilakukan oleh Korlantas Polri untuk bekerjasama dengan sejumlah stakeholder? Apakah bekerjasama dengan Dinas Jasa Marga ataupun juga beberapa proyek-proyek yang mungkin saat ini sedang dalam masa perbaikan, sehingga mungkin itu bisa menjadi salah satu hal juga yang menyebabkan kemacetan gitu, selain Jadi kita sebelum operasi ini melakukan survei, ya, survei terhadap kesiapan jalan, ya, baik itu di arteri maupun di tol. Memang pada saat sebelum operasi itu ada beberapa proyek yang belum selesai, ya. Kemudian dikebut itu tanggal 17 Desember secara keseluruhan untuk proyek jalan ini sudah selesai. Artinya pada saat operasi dilaksanakan, pada saat arus mudik dan balik dilaksanakan, ini sudah semua sudah selesai. Artinya tidak ada lagi hambatan karena ada perbaikan jalan. Oke, baik. Pada malam tahun baru juga ini sudah kita antisipasi untuk tempat-tempat yang biasanya masyarakat menghabiskan malam tahun barunya. Ini untuk agar tidak terjadi stagnan di ruas-ruas jalan tertentu. Baik. Pak An, ini kita kembali ke situasi dan kondisi yang ada di belakang gitu ya, karena kita bisa memantau secara real time ya. Kalau kita lihat memang ini masih terpantau ramai lancar gitu. Nah, ini sebetulnya mekanismenya yang akan diinformasikan kepada masyarakat seperti apa, dan apakah masyarakat luas ini bisa mengakses juga begitu informasi ini? Jadi informasi ini yang ada di command center ini, yang pertama ini untuk menggerakkan anggota yang di lapangan, artinya mengendalikan, menyampaikan perintah-perintah dari sini ketika ada trouble di jalan, ada kecelakaan, ada kemacetan. Dari sini kita lanjut ke anggota yang di lapangan. Itu untuk anggota sendiri, untuk pengendalian. Berarti akan ada penindakan secara langsung dan juga real time gitu, karena kita bisa melihat ini kan real time semua. Di sini, ya. Kemudian masyarakat juga bisa mengikuti media kita. Kita punya NTMC Polri, nah itu dari sini kita olah, diinfokan ke NTMC. Betul. Dan NTMC atau Twitternya atau sekarang disebut dengan aplikasi X itu sangat membantu, karena biasanya kalau kita ingin memantau situasi dan kondisi di jalan tol, kalau kita ingin berpergian, biasanya masyarakat ini kebanyakan selalu ngecek X-nya ataupun juga Twitternya dari NTMC Polri. Mungkin itu bisa menjadi salah satu sesuatu yang bisa ditingkatkan juga, Pak. Nanti kedepannya mungkin apakah ada hal-hal lain yang akan dilakukan gitu, semacam imbauan gitu kepada masyarakat gitu yang akan bepergian agar supaya aman dan juga nyaman? Tentu selalu selalu menghimbau kepada masyarakat setiap saat melalui media yang ada, kita terus lakukan himbauan-himbauan sehingga selain himbauan juga menginformasikan situasi terkini sehingga masyarakat terinfokan dan masyarakat menjadi teringat pentingnya keselamatan selalu kita menghimbau untuk kesehatan pada saat akan mengemudi pastikan kondisinya fit kemudian saat mengemudi kalau sudah lelah silahkan istirahat, jangan memaksakan. Nah, biasanya kan kalau mau mudik sebentar lagi nyampe, nah itu padahal sudah lelah, memaksakan sudah memaksakan untuk tetap berkendaraan, itu istirahat kalau sudah lelah. Baik, artinya pengecekan kondisi kesehatan, kemudian juga bagaimana persiapan baik untuk kendaraan yang digunakan gitu kendaraan untuk bisa juga menghindari kecelakaan kemarin, gitu ya. Tanggal 23 itu ada 59 kendaraan yang ada gangguan, artinya yang mogok di antara kilometer 65 sampai 36. Itu gangguan tersebut berakibat kepada kepadatan, pelambatan arus lalu lintas yang ada di belakangnya. Jadi sangat mengganggu, sangat berkontribusi apabila mobilnya mogok, tidak dipersiapkan, berkontribusi terhadap terjadinya kemacetan. Jadi siapkan kendaraan. Seperti ada efek domino gitu ya. Dari pasti satu itu. hal ini akan berdampak sama yang lain sangat gitu betul, ya. Sangat mengefek itu kepada laju kendaraan. Oke, mungkin terakhir yang berkaitan dengan situasi dan kondisi Natal dan juga Tahun Baru saat ini, biasanya wilayah-wilayah yang ramai itu adalah menjelang Tahun Baru, lokasi-lokasi wisata. Apakah ada pemantauan khusus untuk lokasi wisata? Kemarin sudah mulai tanggal 25 itu udah mulai masyarakat
ramai-ramai mengunjungi tempat wisata. Ya, ada beberapa tempat yang harus memberlakukan buka tutup, pengalihan arus sampai one way, ya, seperti di mana Puncak, di Lembang, kemudian di mana Ciwidey. Kalau Jawa Tengah ada di Wonosobo itu Dieng, Jawa Timur ke Bromo, kemudian Batu. Itu sudah mulai ada peningkatan, ya, pada saat libur Natal kemarin. Pada malam tahun baru juga ini sudah kita antisipasi untuk tempat-tempat yang biasanya masyarakat menghabiskan malam tahun barunya seperti Puncak Bogor, ya, kita akan melakukan penutupan pada jam 18.00. Itu kita berlakukan Car Free Night nanti. Kemudian di Sudirman Tamrin di Jakarta juga demikian, kita akan berlakukan Car Free Night, ya. Kemudian di beberapa tempat di Batu, di Semarang, informasi akan berlakukan kegiatan Car Free Night ini. Ini untuk agar tidak terjadi stagnan di ruas-ruas jalan tertentu. Baik, kemarin juga Pak Menko PMK sempat berkunjung dan Muhadjir Effendi juga menyebutkan bahwasanya lalu lintas Natal juga menjelang tahun baru sejauh ini masih aman-aman saja dan bisa dinyatakan lancar. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, syukur alhamdulillah, ya, sampai sejauh ini kalau menurut pantauan kami di CCTV di lapangan ini kita masih bisa mengelola, ya, arus lalu lintas dengan volume yang cukup meningkat, ya. Itu terakhir 23 itu ada sekitar 700.000 yang keluar dari Jakarta, 700.000 ya, lebih. Ada yang ke arah timur, selatan, dan barat. Ke timur sendiri ada 200.000 lebih, ya, kendaraan yang keluar dari Jakarta ke arah Cirebon, Jawa Tengah, Jawa Timur. Nah, ini syukur alhamdulillah masih bisa kita kelola, masih bisa lancar, tidak ada hambatan yang berarti. Pak Aan, tadi berkaitan dengan adanya peningkatan dari volume kendaraan gitu, ya. Kemudian juga kalau kita lihat menjelang Natal yang memang sudah keluar dari Jakarta ini ada sebanyak lebih dari 355.000 dan yang pulang itu informasi terakhir ternyata belum semuanya, ya, Pak, ya. Nah, itu sebetulnya apa yang menyebabkan mereka mungkin belum kembali sepenuhnya ke Jakarta dan apakah tidak ditakutkan nantinya akan membludak di akhir begitu karena mereka belum memilih untuk pulang selepas tahun baru gitu, dan apa yang langkah preventif yang dilakukan? Ya, jadi dari traffic counting kita di arteri Pantura, ya, maupun di tol, memang ini ada selisih yang masih cukup banyak. Artinya yang keluar dengan yang masuk sampai hari ini masih ada selisih cukup banyak. Seperti yang di Pantura, ya, di arteri yang keluar tuh 355.000 lebih. Yang baru masuk ini sampai sekarang baru 349.000. Artinya masih ada selisih angka. Kemudian di tol sendiri ini yang sangat luar biasa. Dari 788.000 lebih yang keluar pada saat mudik tanggal 22 sampai dengan 25, itu yang baru kembali sampai jam 14.00 tadi itu baru 252.884. Berarti masih ada 500 masih ada 500 ribuan lebih yang belum kembali. Nah, ini kami prediksi, ya, kemungkinan, ya, mudah-mudahan sih nanti kembalinya besok, kemudian lusa, tidak numpuk di tanggal 1 dan tanggal 2. Karena mungkin nanti akan ditambah lagi masyarakat yang mudik pada tanggal 29, 30, ditambah lagi yang sisa ini 500.000 lebih. Ini akan numpuk pada tanggal 1, tanggal 2. Jadi disarankan untuk para pemudik yang masih di kampung halaman, yang masih berwisata di kampung halaman, silakan mulai berangsur-angsur, ya, kembali ke Jakarta, bergantian. Nanti pada saat tahun baru mungkin yang dari Jakarta kembali lagi ke kampung halaman, nanti yang dari kampung halaman sudah kembali. Jadi tidak numpuk di tanggal 1 dan tanggal 2 pada arus balik. Karena dikhawatirkan mungkin ada kemacetan yang begitu panjang gitu, ya, Pak, ya? Iya, kalau prediksi kita kan nanti 2928 itu ya bisa di angka 500-an, ya, kemungkinan nanti 500.000 lebih nanti yang akan mudik pada gelombang kedua. Nah, ini kalau 500 dengan 500, 1 juta lebih nanti yang akan kembali pada tanggal 1 dan 2.
Tapi kita sudah siapkan beberapa strategi ya untuk mengantisipasi lonjakan arus balik ini di tanggal 1 dan tanggal 2, terutama tanggal 1 kemungkinan ini akan lebih banyak karena tanggal 2 ini sudah masuk ya untuk kantor, ASN, kemudian swasta juga sudah masuk. Jadi di perkiraan tanggal 1 kami sudah persiapkan untuk skema-skema tadi untuk kontraflow maupun one way. Bisa dari 414 ya, one way-nya dari Kali Kangkung sampai dengan 72 atau dari 188 ya Palimanan sampai 72. Ini situasional. Tergantung situasi arus lalu lintas pada hari itu. Oke, baik. Ya. Terakhir mungkin kalau kita berbicara tentang sistematisasi dan juga pengamanan Natal dan juga Tahun Baru berkaitan dengan keselamatan masyarakat tentunya nomor 1. Ya, betul. Kalau kita berbicara tentang keselamatan, rest area menjadi salah satu kunci utama gitu. Karena ketika letih pastinya akan melibat lebih dulu ke rest area. Apakah mungkin ada treatment khusus di rest area yang ada di tol yang saat ini Korlantas pantau? Jadi volume masyarakat yang akan masuk rest area ini tidak sebanding dengan kapasitas rest area. Ya. Jadi kita menghimbau masyarakat untuk silakan istirahat secukupnya, istirahat yang berkualitas lah ya, berkualitas. Artinya kalau di rest area betul-betul refresh di situ, tidak tidak dimanfaatkan oleh kegiatan-kegiatan yang mungkin malah menambah kelelahan ya. Silahkan dengan waktu 30 menit yang efektif begitu yang efektif ya, yang berkualitas sehingga 30 menit itu udah bisa refresh lagi, bisa melanjutkan perjalanan ya. Dan kita pun sudah menyiapkan beberapa rest area di arteri ya. Exit tol itu disiapkan oleh teman-teman dari wilayah. Rest area itu di situ mungkin lebih banyak, lebih panjang waktunya, bisa lebih lama ya untuk beristirahat. Kalau di rest area tol 30 menit ya kita gantian dengan yang lain. Ya. Saya kira itu. Ya, bergantian dengan yang lain supaya bisa istirahat dan juga bisa prima untuk mengemudikan kembali ya. Baik. Kayak tadi kita sambil mengontrol ke Cirebon, kita coba kuliner, kan itu menikmati tugas sambil kuliner sambil refresh ya. Itu kita manage semua sehingga yang pokoknya adalah tugas kita ya. Tugas bisa dilaksanakan, keluarga juga masih bisa ya bercengkrama dengan keluarga ya. Kita juga masih bisa refreshing. Irjen Aan Suhanan resmi mengemban tugas sebagai Kakor Lantas Polri pada tanggal 14 Desember silam. Irjen Aan Suhanan dikenal sebagai perwira polisi yang menjabat beberapa pos penting di kepolisian. Pria kelahiran Kuningan, Jawa Barat 31 Januari 1967 merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1988 dan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK pada 1997. Sejumlah jabatan penting di Korps Bayangkara pernah dijabatnya. Mulai karir di kepolisian pada tahun 1989 sebagai perwira pertama, seiring berjalannya waktu, karirnya sebagai aparatur negara terus meningkat dan menempati jabatan strategis seperti menjadi Kapolres Sukoharjo hingga menjadi Wakapolda Banten di tahun 2016. Terakhir sebelum menjadi Kakor Lantas Polri, Irjen Aan Suhanan mengemban tugas sebagai Direktur Penegakan Hukum atau Dirgakum Korlantas Polri. Selain menjalani tugasnya di kepolisian, Aan Suhanan juga dikenal mempunyai hobi bersepeda. Tergabung dalam tim goes presisi Katulistiwa, Aan dan tim goesnya bahkan berhasil mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia. Karena berhasil bersepeda menempuh jarak 508 km dalam waktu 24 jam dengan rute Jakarta-Semarang. Selain itu, suami dari Dewi Chandraningsih ini dikenal sebagai pribadi yang hangat dan dekat dengan keluarga. Terlihat dari laman Instagramnya yang beberapa kali membagikan momen bersama keluarganya.
Pak An, ini kalau kita berbicara tentang Natal dan juga Tahun Baru, tentunya profesi-profesi seperti kita, baik itu abdi negara, ya, polisi, TNI, kemudian juga jurnalis ataupun juga tenaga medis, biasanya Tahun Baru ataupun juga libur ini tetap bekerja, begitu. Betul. Nah, termasuk Anda nih Pak, berarti ini nggak libur nih Pak, bagaimana Pak? Ya kita resiko. Sudah terbiasa sepertinya. Ya, mungkin selama bertugas di polisi saya belum pernah cuti itu. Belum pernah cuti? Belum Dari pernah Anda cuti. lulus tahun Iya. 88 di Akabri sampai sekarang belum pernah paling cuti? pas lagi sekolah kita bisa cuti pada saat Lebaran, saat ada perayaan hari Natal sekarang. Itu kalau pas pendidikan baru kita dapat. Kalau sudah dinas, ya kita tidak akan diberikan cuti juga oleh pimpinan. Sehingga sampai sekarang ya udah terbiasa, udah enjoy aja kita. Artinya sudah dengan menjadi sebuah profesi resiko kita. dari Iya, profesi yang betul. dijalani begitu ya. Betul, saya kira sama dengan jurnalis juga kan. Betul, nggak libur malah Nggak libur langsung kita. diplot nih. Betul, betul. Tahun baru harus langsung Iya. liputan dan juga siaran ya Iya. Pak. Oke, ini berkaitan dengan bagaimana Bapak bisa memanage profesionalitas karena jabatan terbaru Anda tentunya sebagai Kakor Lantas bukan hanya sebagai sebuah kehormatan tapi juga tanggung jawab. Bagaimana Anda bisa memanage hal tersebut Pak? Semua kita manage waktu, ya, kapan kita beristirahat, kapan kita kerja, kapan kita bisa refresh, ya, kayak tadi kita sambil mengontrol ke Cirebon, kita coba kuliner, kan itu menikmati tugas sambil kuliner sambil refresh, ya, itu kita manage semua, sehingga yang pokoknya adalah tugas kita, ya, tugas bisa dilaksanakan, keluarga juga masih bisa, ya, bercengkrama dengan keluarga, ya, kita juga masih bisa refreshing. Artinya memang manage waktu begitu. Betul, itu sangat penting memanage waktu. Baik, karena kalau kita bekerja tanpa di manage, ya kita bisa drop, ya. Kalau kita tidak manage. Baik, ini pengalaman berharga yang Anda alami selama menjadi polisi itu apa kira-kira yang paling berbekas sampai saat ini Pak? Semuanya sangat berkesan, ya, tugas di kepolisian ini. Ya, tugas di Korlantas inilah yang saya sangat berkesan, artinya dalam mengelola arus lalu lintas di Lebaran tahun lalu, pada saat COVID, ya, itu ada tantangan tersendiri, ya. Jadi tidak hanya sekedar merekayasa lalu lintas, tidak sekedar mengatur arus lalu lintas, tapi tindakan-tindakan yang kita lakukan itu semuanya berdasarkan data, semuanya bisa ilmiah. Artinya tidak sekedar dilihat dari fisik di jalan, visualisasi di jalan, tapi ada data yang mendukung terhadap keputusan-keputusan yang kita lakukan. Seperti keputusan untuk one way, ya, untuk kontraflow, itu ada indikator-indikator angka yang harus kita lakukan intervensi tersebut. Jadi tidak semata-mata kita, ini waktunya one way. Artinya setiap langkah yang dilakukan ini sudah berdasarkan data dan juga sudah ada background yang melatar belakangi polisi melakukan suatu tindakan begitu, ya, termasuk dalam mengatasi dan juga mengamankan lalu lintas. Betul. Gitu, ya. Jadi semua base-nya ke data. Baik, Pak An, ini selanjutnya ini berdasarkan mini riset yang tim kita lakukan, tapi mohon maaf kalau salah, bahwa Korlantas ini kan memang identik dengan moge, motor besar gitu. Sedangkan Anda identik dengan sepeda sebagai salah satu kebutuhan hidup. Bagaimana Anda memandang kedua hal tersebut yang mungkin bagi sebagian orang sangat berbeda begitu? Ya. Itu kan hobi, ya, sepeda itu. Hobi sepeda, Moge itu kan salah satu bagian dari tugas kepolisian, terutama kepolisian lalu lintas untuk mengawal, ya, mengawal itu ada VIP, VVIP, kemudian mengawal kegiatan, mengawal barang dan sebagainya. Itu bagian dari tugas, ya. Sementara bersepeda itu kan di samping hobi juga, kalau saya pribadi, ya, sudah menjadi satu kebutuhan pola hidup sehat, ya. Pola hidup sehat, dan dengan bersepeda kita bisa dapat berolahraga, kita juga bisa berkomunikasi, berinteraksi dengan yang lain. Ini menyehatkan baik fisik maupun psikis
untuk sepeda itu. Artinya berarti di luar dari profesi Anda juga sama-sama seperti masyarakat pada umumnya punya hobi dan salah satunya bersepeda gitu. Memang kalau kita lihat ini juga kalau produser-produser saya di kantor juga biasanya kalau bapak-bapak senangnya sepeda. Karena selain bisa refreshing, ketemu sama teman-teman, refresh otak juga dan juga untuk kesehatan gitu ya. Baik, Pak Aan, ini kalau kita melihat saat ini Anda sebagai Kakor Lantas tentunya ini menjadi sorotan masyarakat dan juga sorotan publik. Sama mungkin sebelumnya seperti pendahulu Anda Pak Firman Setiabudi juga yang tentunya kalau kita lihat yang namanya pemimpin yang apapun yang melekat pada dirinya menjadi perbincangan begitu. Bapak dikenal sebagai sosok yang juga dekat dengan keluarga dan kalau kita sedikit bertanya soal ibu atau istri Bapak, Ibu Dewi Chandraningsih ini juga selaku istri Bapak menjadi sosok yang inspiratif juga karena ini beliau mengusung moto Cool Strong Woman and Mom gitu. Wanita tangguh dan juga kuat, bahkan ini sangat aktif dan juga bisa dibilang menjadi panutan dalam dunia notaris dan juga lingkungan PT gitu. Bagaimana Anda memandangnya, Pak? Ya, memang betul ya, di balik kesuksesan seorang laki-laki katanya ya. Betul. Ada wanita yang hebat ada gitu ya, Pak, hebat di belakangnya. Artinya itu menjadi inspirasi saya, inspirasi anak-anak ya. Istri ini berkarir tapi tetap memperhatikan anak-anak, itu yang terpenting. Juga mendukung karir suami, itu yang terpenting. Dengan kesibukannya sebagai dosen, sebagai notaris, ini tetap tidak melupakan perannya sebagai ibu dari anak-anak, malah nenek dari cucu-cucunya. Ini cucunya udah 5 gitu. Cucunya 5, anaknya 3, betul ya Pak? Iya betul. Baik, jadi itu menjadi inspirasi untuk anak-anak, untuk cucu dan untuk saya sendiri. Sehingga ini memberikan semangat saya dalam berkarir ya sebagai Kakor Lantas sekarang, itu menjadi penyemangat juga. Baik. Tentunya kita patut berbangga juga dan kami ucapkan selamat sekali lagi atas dilantiknya Anda. Kalau tidak salah tanggal 15 Desember kemarin baru dilantik sebagai Kakor Lantas dan mudah-mudahan ini bisa menjadi amanah yang bisa dilaksanakan secara penuh dan juga tentunya untuk keamanan dan juga kenyamanan masyarakat utamanya dalam di bidang lalu lintas dan juga pengamanan bagaimana masyarakat ini berpergian gitu ya Pak ya. Mungkin ada pesan-pesan yang disampaikan kepada masyarakat untuk menjelang Natal dan juga Tahun Baru ini, silakan Pak. Baik, terima kasih. Mas Camar ya, di dalam rangka operasi lilin ini kami tetap menghimbau kepada masyarakat yang akan bepergian, baik itu akan mudik maupun akan berwisata, tetap perhatikan keselamatan ya, keselamatan diri sendiri maupun keselamatan orang lain ya. Dengan cara apa kita persiapkan kesehatan kita ya, pastikan pada saat akan mengemudi kesehatan yang prima, fit ya, tidak dalam kondisi sakit, kemudian kendaraan pastikan kendaraan yang sehat, tidak ada gangguan nanti saat perjalanan, kemudian pastikan BBM-nya cukup, e-tolnya cukup sehingga tidak mengganggu perjalanan yang lain yang ada di belakangnya. Tetap semangat. Mudah-mudahan libur Natal dan Tahun Baru tahun ini menjadi libur yang nyaman, aman, selamat, dan sehat. Baik. Terima kasih Irjen Pol Aan Suhanan atas informasinya saat ini dan kita harapkan bersama bahwasannya sejumlah pengamanan yang dilakukan oleh Kakor Lantas Polri ini memang bisa terus dilakukan hingga nanti Tahun Baru berakhir dan mudah-mudahan segala langkah dan niat baik Bapak ini betul-betul bisa dilancarkan. Amin. Terima kasih. Terima kasih, Pak Samar. Terima kasih. Ya, pemirsa, itu tadi perbincangan kami bersama dengan Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Aan Suhanan, dan kita harapkan bersama bahwa sekali lagi perlu adanya mitigasi serta persiapan yang matang ketika Anda akan berpergian, utamanya pada libur Natal dan juga Tahun Baru ini, karena keselamatan dan juga kebersamaan ini adalah kewajiban seluruh masyarakat Indonesia supaya aman dan juga nyaman dalam berkendara dan juga bertemu dengan sanak keluarga. Ya, demikian One on One kali ini, saya Camar Hendra pamit, sampai bertemu di episode selanjutnya.